Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rifki Pratama dari kelas M04 dengan nomor induk mahasiswa 1950801001129. Saya selaku praktikan ilmu pengkajian stok. Di sini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama metode Schaeffer dan lalu yang kedua metode Fox. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Untuk metode Schaeffer. Jadi pertama-tama di sini sebelum saya kerjakan ini tadinya hanya ada data tahun, catch, dan effort. Nah, lalu kita mencari CPUE-nya. CPUE ini dari mana? CPUE-nya itu dari catch per effort. Atau kita coba ya. Sama dengan. Nah, lalu kita sortir ke bawah. Kita sorot ke bawah. Lalu dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan, kita input data regresi. Nah, lalu kita outputkan ke sini. Ini hasil data regresinya. Untuk variabel intercept ini yaitu itu masuk ke koefisien variabel A dan B itu yang ini X variabel. Lalu kita mencari nilai C. C itu dari mana rumusnya? C itu dari A dikali F. F. F itu dari yang trip ini di plus B kali F kuadrat. Nah, itu C itu untuk mendapatkan hasil C per ton ini loh. C dalam satuan ton. Nah, kita masukkan rumusnya. Lalu di sini saya memasukkan dolar karena untuk menglok nilainya agar tidak berubah-ubah. Lalu setelah itu kita tinggal enter. Lalu kita sortir ke bawah. Nah, hasilnya terkeluar seperti ini. Lalu kita mencari FMSY-nya. FMSY per EOPT sama dengan itu rumusnya min A per 2B. Ini min A per 2B. Hasilnya 751,81 trip. Untuk YMSY per COPT-nya itu sama dengan min A kuadrat per 4B. Min A kuadrat per 4B. Hasilnya 458,47 ton. Lalu kita buat tabel di sini. Nah, kita masukkan FMSY per EOPT-nya itu 752. Ini sudah saya bulatkan ya. Dalam satuan trip. Untuk YMSY-nya 458,47 ton. Untuk UOPT per UMSY-nya itu sama dengan YMSY ini dibagi FMSY sama dengan 0,609668 dengan satuan ton per trip. Lalu JTB. Untuk mencari JTB ini kita memasukkan rumus 80% dikali J31. J31 itu dari hasil nilai YMSY. Didapatkan hasilnya 366,77793 dengan satuan ton. Selanjutnya mencari TP. Nah, TP ini rumusnya tadi kita kan sudah mencari rata-rata ya di sini. Tadi saya cari rata-rata itu dengan cara memasukkan rumus average lalu disortir dapat hasilnya seperti itu. 381,95572. Nah, TP ini rumusnya average yang tadi dibagi dengan JTB hasilnya lalu dikali 100%. Hasilnya 104%. Nah, ini termasuk dalam over exploited atau eksploitasi yang sudah berlebihan. Jadi, keadaan di mana stok sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya yang harus dilakukan yaitu penangkapan itu harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan itu sudah terganggu. Lalu kita buat grafiknya, ini kita sorot. Lalu insert, kita pilih chart yang scatter. Nah, itu lalu kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang biru itu sama dengan Y catch, untuk warna oranye itu cascade Schaeffer dan lalu ada MSY. Nah, tadinya itu tidak ada nilai 0 di sini. Jadi awal mulai grafiknya mulai dari angka 200. Lalu saya masukkan nilai 0 agar grafiknya itu dimulai dari bawah atau dimulai dari angka 0. Berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 458,47 ton per tahun.
dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 752 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 366,78 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamparan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Setelah itu di akhir jangan lupa kita masukkan scatter dari model scavernya ini dengan cara mensortir CPUE dengan effort, sama tadi caranya kayak yang hubungan itu. Lalu kita masuk scatter, lalu hasilnya seperti ini dan kita dapatkan rumus Y sama dengan min 0,0008 X plus 1,2197, lalu R kuadratnya itu sama dengan 0,2977. R kuadratnya itu kita dapatkan dari R square ini. Selanjutnya kita ke model Fox, model yang kedua. Nah, untuk model Fox juga sama. Yang berbeda di sini hanya ada kolom untuk learn dari CPUE-nya. Cara pengerjaannya sama seperti yang tugas-tugas sebelumnya telah diberikan. Kita ketik learn, lalu kita klik angka yang mau di-learn-kan, lalu kita enter, lalu tinggal kita sorot ke bawah. Nah, setelah itu juga kita buat data regresinya, kita input data regresi. Ini hasilnya. Lalu A juga sama, hasil dari intercept, B juga dari hasil X variabel. Untuk rumus C dari Fox ini berbeda dengan rumus yang scaver tadi, karena untuk di model Fox ini ada yang namanya dikalikan dengan eksponen. Nah, untuk rumus C-nya itu untuk mendapatkan hasil dari kolom chess ini. Nah, lalu kita masukkan saja rumusnya. Jangan lupa kita berikan dolar agar menglog nilainya agar tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Lalu setelah dapat kita sorot ke bawah juga sama. Setelah itu kita mencari nilai YMSY. Nah, untuk rumusnya ini juga berbeda dengan rumus model yang tadi. Untuk YMSY di sini rumusnya min 1 per B dikali eksponen dalam kurung A min 1. Didapatkan hasilnya, ini rumusnya. Tinggal kita klik enter. Hasilnya 469,4474 dengan satuan ton. Lalu untuk FMSY-nya sama dengan min 1 per B. Kita dapatkan hasilnya 258,3822 trip. Lalu kita buat tabel di sini, kita masukkan. Nah, untuk FMSY-nya itu 258, ini dibulatkan 469 dari YMSY yang ini. Untuk UMSY-nya itu YMSY dibagi dengan FMSY, didapatkan hasil 1,819564 ton per trip. Lalu JTB ini rumusnya 80% dikali dari YMSY. Hasilnya 375,5579 ton. Untuk TP-nya itu tinggal kita masukkan average yang tadi, lalu dibagi dengan JTB. Hasilnya 100 dikali 100% untuk menjadikan satuan persenan. Nah, didapatkan hasilnya 102%, di mana hal ini menyatakan bahwa eksploitasinya sudah berlebihan atau over exploited. Jadi keadaan stok sumber daya ikan itu sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Setelah itu jangan lupa kita membuat grafik hubungan catch effortnya dalam bentuk model Fox. Nah, ini sama, kita insert chart scatter lalu kita masukkan di sini. Nah, di sini tadinya juga sama, tidak dimulai dari angka 0. Lalu saya tambahkan angka 0 di sini agar dimulai dari 0. Berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacerus di UPT PPP Tampran didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 469,45 ton per tahun. Dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 258 trip per tahun.
Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375,56 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu di mana keadaan stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Jangan lupa di akhir kita menambahkan charts dari model Fox ini dengan cara kita sorot kolom learn CPW dengan effort, lalu kita insert charts juga sama seperti tadi scatter. Nah, kita dapatkan rumus di sini Y sama dengan min 0,0039 X plus 1,5971. Lalu R kuadratnya itu, ini Y itu kan rumusnya min A plus, min B plus A ya. Nah, min B-nya itu ini, dan A-nya itu ini. Nah, lalu R kuadrat itu didapatkan dari R square. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan model Scaver dan model Fox. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.